Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2023, Angkatan 2 Universitas Adibuana Surabaya yang terdiri dari Fuadatul Karimah, Furqon Najib, Gusti Ayu Ramadhani, Hania Sulfa Prawesti, Heni Juliati Ningsih, dan juga Jauharatul Ramadhani Awalina. Kami di sini akan memaparkan hasil kegiatan wawancara dan observasi pendekatan TAR di SDN Kebraun 2 Surabaya. Kegiatan ini untuk memenuhi tugas prinsip pengajaran dan asesmen 1 pada topik 3, ruang kolaborasi. Pertimbangan merancang pembelajaran dan asesmen yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, bahwa merancang pembelajaran serta asesmen harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, karakteristik siswa. Sebelum menyusun pembelajaran dan penggunaan asesmen, maka guru harus mengetahui karakteristik siswa. Yang ketiga, konten atau isi dari pembelajaran, di mana pembelajaran dan asesmen harus sejalan dengan konten pembelajaran. Yang keempat, strategi pembelajaran. Penggunaan strategi pembelajaran sangat penting untuk berjalannya proses pembelajaran menuju tujuan yang telah direncanakan. Yang kelima, yaitu asesmen, di mana asesmen merupakan komponen penting untuk mengukur kemampuan siswa dalam menangkap materi pada proses pembelajaran. Apakah Ibu menerapkan prinsip UBD dalam pembelajaran? Proses pembelajaran sudah menggunakan prinsip UBD, di mana pada awal pembelajaran menyusun tujuan pembelajaran. Penggunaan prinsip UBD di mana pada awal pembelajaran menyusun tujuan pembelajaran. Asesmen mengukur kemampuan peserta didik dan saat kegiatan pembelajaran. Penyusunan ATP alur tujuan pembelajaran atau modul berdasarkan asesmen. Apakah Ibu atau Bapak melakukan asesmen awal atau diagnostik sebelum merancang pembelajaran? Ya, saya selalu melakukan asesmen di dalam kegiatan pembelajaran untuk merancang pembelajaran, mengenali siswa, dan umpan balik. Asesmen awal atau diagnostik menentukan kemampuan dan minat. Ada beberapa jenis asesmen. Yang pertama, asesmen awal. Terdiri dari tes tulis, tes lisan, atau tes kinerja. Yang kedua, wawancara. Mendapatkan informasi lebih mendalam tentang siswa atau lisan membaca. Yang ketiga, observasi. Observasi dapat dilakukan di kelas, di luar kelas, atau di lingkungan lain. Bagaimana cara Bapak Ibu merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda? Dalam kegiatan perancangan pembelajaran dengan karakteristik yang berbeda, saya mempertimbangkan dalam 3 aspek. Aspek yang pertama, kemampuan siswa. Kedua, minat siswa. Dan yang ketiga, gaya belajar. Kemampuan siswa terdiri dari 3 tingkatan kecerdasan. Yang pertama, belum berkembang. Kedua, sedang berkembang. Yang ketiga, mahir. Minat siswa. Minat siswa ini ketika dia melakukan pembelajaran dengan hal yang menarik dan bermakna seperti apa yang diminati. Bisa dengan dirinya melakukan kegiatan lain atau hal yang menumbuhkan motivasi belajar. Sedangkan gaya belajar siswa yaitu sesuai dengan cara belajar. Bisa kinestetik, audio, atau siswa. Strategi merancang pembelajaran dengan karakteristik yang berbeda-beda melalui penyajian materi,
memberikan pilihan, menyediakan dukungan. Ketika kita menyajikan materi, kita bisa melakukan dengan cara yang berbeda-beda. Bisa ceramah, diskusi, presentasi, bekerja kelompok, atau membuat suatu proyek. Sedangkan memberi pilihan yaitu berupa dia atau peserta didik mengerjakan tugas atau proyek secara individu atau mandiri, bahkan juga berkelompok. Sedangkan ketika guru menyediakan dukungan dengan cara memberikan kegiatan bimbingan belajar atau layanan khusus sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Penerapan strategi untuk mendukung karakteristik siswa yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu siswa yang mahir dalam pembelajaran akan diberikan pembelajaran yang lebih menantang seperti proyek penelitian ataupun karya tulis. Yang kedua yaitu siswa sedang berkembang pembelajaran. Nah, pembelajarannya akan diberikan atau dimodifikasi dengan sesuai kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga yaitu siswa yang belum berkembang, yaitu diberikan pembelajaran dengan pembelajaran terbimbing, akan dibantu dan dimonitoring oleh guru. Selanjutnya yaitu apakah dalam pelaksanaan pembelajaran menyediakan media atau alat peraga untuk peserta didik yang dirancang sendiri. Ya, mereka membuat media pembelajaran yang bersifatnya sementara atau simpel, namun dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, seperti papan penjumlahan, kemudian ada kartu perkalian, ada media jam, serta tabel perkalian. Apa tantangan dalam kegiatan pembelajaran berbasis STAR dan pembelajaran berdiferensiasi? Tantangannya yaitu yang pertama, waktu. Waktu pelaksanaan asesmen pembelajaran lebih lama. Yang kedua, biaya. Biaya membuat media atau alat peraga lebih banyak. Yang ketiga, peserta didik. Perbedaan kemampuan peserta didik dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Bagaimana evaluasi dan refleksi yang dilakukan setelah pembelajaran berlangsung? Evaluasi merupakan hal penting dilakukan pada setiap kegiatan, tak terkecuali pada proses pembelajaran di kelas. Kegiatan evaluasi melalui asesmen formatif dengan menuliskan pertanyaan di papan tulis untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari TP yang dirancang. Untuk kegiatan refleksi, akhir proses pembelajaran di kelas secara lisan kepada peserta didik untuk memahami apa saja kebutuhan belajar dari peserta didik. Apa umpan balik yang diterima oleh peserta didik seperti reward, remedial, atau pengayaan? Penerapan remedial atau pengayaan setelah melaksanakan sumatif. Yang pertama, ada remedi. Remedi dilakukan saat nilai peserta didik kurang atau belum memenuhi standar dan target pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Kemudian pengayaan dilakukan pada saat nilai peserta didik sudah memenuhi standar atau target pembelajaran. Dan yang ketiga, pemberian soal diberikan dengan memberikan soal dengan tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian pemberian reward. Pemberian reward ini dilakukan saat akhir pembelajaran dengan pemberian penghargaan seperti pemberian bintang, pensil, snack, dan masih banyak lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.